Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Di sini biarkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Jusita Ayu dengan NIM 310142176 dari Pendidikan Sejarah Humble 3B. Judul yang saya angkat dalam artikel saya ini adalah tentang menggabungkan model pembelajaran problem-based learning dengan model pembelajaran group investigation sebagai upaya meningkatkan keaktifan siswa. Di sini, model pembelajaran itu adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran sejarah itu terdiri dari 6 macam. Yang pertama ada model direct interaction, yang kedua model kooperatif, yang ketiga model konstekstual, yang keempat model discovery and inquiry, yang kelima model berbasis masalah, dan yang keenam model berbasis project. Model pembelajaran sejarah sendiri itu yang salah satu metode yang digunakan oleh guru SMK Negeri dari 1 Kudus itu adalah model berbasis masalah atau problem-based learning. Problem-based learning atau model berbasis masalah ini merupakan inovasi dalam pembelajaran yang karena hal ini dalam penerapannya kemampuan berpikir dari siswa dioptimalkan melalui proses kerja kelompok ataupun tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Jadi, di sini adalah dalam proses kegiatan pembelajaran sejarah dari salah seorang guru sejarah di SMK Negeri 1 Kudus, lebih sering menggunakan model pembelajaran sejarah berbasis masalah dengan diskusi sebagai metodenya. Jadi, model pembelajaran berbasis learning ini itu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Itu adalah tujuannya. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan di hari pertama, yaitu yang guru lakukan adalah melakukan ice breaking atau mengembalikan fokus, yang kemudian dilanjutkan dengan bermain game atau quizzes yang termasuk dalam ice breaking ini sebelum memasuki materi. Nah, setelah itu guru memberikan materi pengantar dan melakukan model pembelajaran PBL tadi untuk membentuk suatu kelompok. Jadi dibagikan kelompoknya ini secara siswa yang membagikannya sendiri. Guru tidak ikut serta dalam membagikan kelompok, lalu diadakannya diskusi. Yang kedua itu, hari pertemuan kedua itu ada ice breaking dengan cerdas cermat, yang fungsinya itu untuk mengembalikan kecermatan ya. Setelah itu, perwakilan kelompok ini melakukan presentasi dengan mind mapping yang telah dibuat oleh kelompoknya. Presentasi menggunakan mapping, sesi tanya jawab, dan setelah itu guru melakukan evaluasi. Jadi permasalahan dalam model pembelajaran yang diterapkan di sini itu adanya tidak meratanya kelompok yang dibuat, kemudian kelompok pasif menghasilkan siswa yang pasif juga. Siswa merasa tidak memiliki tanggung jawab atas permasalahan yang harus dicari solusinya, dan siswa mempelajari apa yang mereka inginkan saja. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation atau GI sebagai inovasi yang dikembangkan dari permasalahan yang telah kita bahas sebelumnya. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation ini pada tahapan proses diskusi pemecahan masalah, model problem-based learning. Pada dasarnya model pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu pembelajaran yang menekankan kemampuan siswa untuk bekerja secara berkelompok.
Dan model GI ini merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada interaksi individu dalam suatu kelompok untuk saling bekerja sama sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang berikutnya adalah model GI merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan teori belajar konstruktivisme, belajar adalah kegiatan manusia membangun ataupun menciptakan pengetahuan dengan cara memberikan makna pada suatu pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Jadi, di sini itu ada beberapa manfaat metode diskusi antara lain. Yang pertama adalah membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Dan siswa dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman, serta siswa dapat melatih dan berpikir kritis. Siswa menumbuhkan kreativitas, dan siswa melatih kemampuan berbicara di depan umum. Di sini adalah inovasinya yaitu dengan menggunakan metodenya dengan menggunakan mind mapping. Model pembelajaran mind mapping ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adanya bentuk warna, simbol yang menarik akan lebih membangkitkan semangat belajar siswa. Yang kedua, melatih kreativitas siswa dalam membuat mind mapping yang menarik. Yang ketiga, siswa akan lebih mudah memahami materi dengan adanya ide-ide pokok dari setiap materi yang dipelajari. Tahapan pelaksanaan model pembelajaran GI berbasis mind mapping ini itu adalah guru menerangkan materi secara garis besar dengan menggunakan mind mapping. Yang kedua, siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang. Siswa dan setiap kelompok diberikan tugas untuk membuat sebuah mind mapping. Siswa dibagi secara heterogen. Jadi di sini guru sudah ikut serta dalam pembagian kelompok dan ikut andil agar kelompok yang dibagikan kepada siswa ini itu merata dan tidak ada yang namanya kesenjangan kelompok antara kelompok rajin maupun kelompok yang cenderung tidak rajin yang menimbulkan kelompok ataupun siswa-siswa pasif di dalamnya. Dan yang ketiga adalah setiap siswa yang berada dalam satu kelompok yang sama mulai menyeleksi topik apa saja yang akan dimasukkan ke dalam mind mapping. Masing-masing kelompok mulai melaksanakan tugas yaitu melakukan investigasi terhadap mind mapping yang akan dibuat dan materi yang dirangkum. Guru memantau jalannya diskusi untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Masing-masing kelompok mulai menyiapkan hasil investigasi kelompoknya. Guru memanggil anggota dari setiap kelompok ataupun perwakilan dari setiap kelompok, sedangkan kelompok lain bertugas untuk menanggapi berupa pertanyaan, pendapat, masukan, saran, dan lain-lain. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Model pembelajaran group investigation dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran GI memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama setiap siswa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dari siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pemahaman siswa terhadap suatu materi akan semakin mendalam karena siswa akan dilibatkan penuh sejak awal pembelajaran. Yang keempat, siswa terlatih untuk bekerja secara sistematis. Dan yang kelima, pembagian kelompok yang adil. Jadi tadinya itu siswa yang pasif ataupun kelompok-kelompok yang pasif ini itu mereka karena tidak adanya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dari topik yang telah diberikan oleh guru. Dan mereka itu tidak memiliki sebuah media gitu untuk membangkitkan semangat mereka untuk membuat kesimpulan, membuat pendapat untuk menjalankan sebuah diskusi yang secara aktif, di mana siswa rajin ini mungkin mereka tuh
Di dalamnya itu adalah siswa-siswa yang pintar, yang berani mengutarakan pendapatnya, mengutarakan isi otaknya, walaupun tidak menggunakan media, mereka pun bisa. Tetapi untuk anak yang tadi yang pasif dan kelompok-kelompok yang pasif ini tuh karena mereka tidak ada media, tidak ada yang harus mereka buat, jadi mereka menggampangkan semuanya. Jadilah dibentuklah media mind mapping ini sebagai cara untuk mengaktifkan siswa-siswa pasif tadi, kelompok-kelompok pasif tadi untuk menjadi lebih aktif dan lebih berani mengungkapkan pendapatnya. Serta guru pun juga untuk membantu membuatkan kelompok secara adil dan merata, tidak berdasarkan mana siswa rajin dan mana siswa yang tidak terlalu rajin. Mereka dijadikan menjadi satu kelompok untuk membuat siswa pasif tadi dan rajin ini saling bekerja sama untuk menemukan sebuah solusi yang tepat dari permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Seperti itu kurang lebihnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.